Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustazah semua? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum belajar jangan lupa Ananda baca doa dulu agar pembelajaran hari ini mudah dimengerti dan dipahami oleh Ananda semua. Baiklah, kali ini kita akan belajar tema 4, muatan matematika, yaitu tentang menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui serta menentukan dua buah bilangan yang nilai selisihnya diketahui. Nah, silakan simak video penjelasan dari Ustazah ya. Baiklah Ananda, kali ini kita akan belajar menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Yang pertama, untuk mendapatkan angka pertama yaitu tentukan sebuah bilangan yang nilainya lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Nah, untuk menemukan angka yang kedua yaitu dengan cara kurangi bilangan yang diketahui dengan angka yang kita pilih tadi. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, misalnya di sini Ustazah punya titik-titik ditambah dengan titik-titik sama dengan 370. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mencari nilai titik-titik ini? Nah, perhatikan caranya. Cara yang pertama yaitu tentukan sebuah bilangan yang nilainya lebih kecil dari bilangan yang diketahui. Berarti Ananda Ustazah boleh memilih angka berapapun yang Ananda Ustazah mau. Yang penting nilainya harus di bawah dari 370. Nah, misalnya untuk nilai yang pertama Ustazah pilih angkanya yaitu 200. Nah, 200 itu lebih kecil daripada 370 sehingga bisa digunakan. Nah, untuk yang keduanya, kurangi bilangan yang diketahui dengan yang kita pilih. Nah, yang diketahui apa? 370. Kemudian kita kurang dengan nilai yang kita pilih tadi, dikurang 200 sama dengan 170. Nah, karena sudah dapat angka yang keduanya, maka kita tulis di atas 200 ditambah 170 sama dengan 370. Benar atau tidak? Kita coba. 200 ditambah dengan 170, hasilnya adalah 370. Berarti benar. Oke, kita contoh nomor 2. Misalnya di sini titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 240. Nah, bagaimana cara mencarinya? Sama seperti tadi. Untuk menentukan angka yang pertama harus yang lebih kecil dari 240. Misalnya Ustazah ingin mengambil nilai 120. 120 ini lebih kecil dari 240. Nah, berarti kita udah dapat satu angka. Untuk angka yang keduanya, titik-titik yang kedua, kita kurangin 240, kita kurangin hasil yang di belakang sama dengan ini dengan angka yang kita pilih, yaitu 120. 240 dikurang 120 sama dengan 120. Nah, karena kita udah dapat dua angka, kita tulis. Berarti 120 angka yang pertama, yang angka keduanya juga 120. Nah, benar tidak 120 tambah 120 sama dengan 240? Kita uji. 120 ditambah 120. Nah, ternyata benar hasil yang kita cari. Jadi, saat ada dua bilangan yang tidak diketahui tapi hasilnya sudah diketahui, cara mencarinya adalah dengan membuat angka yang kita inginkan dengan syarat lebih kecil dari yang diketahui. Setelah itu kita kurangin hasilnya dengan angka yang kita pilih tadi, sehingga dapat dua angka tersebut lalu kita masukkan ke dalam soal. Kira-kira begitu ya Ananda cara mencarinya.
Nah, baiklah Ananda, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menentukan dua bilangan yang selisihnya diketahui. Nah, jika tadi jumlahnya yang diketahui, maka yang sekarang adalah selisihnya yang diketahui. Caranya bagaimana? Nah, caranya untuk bilangan pertama itu sama, kita pilih angka berapapun yang kita mau dengan syarat bilangannya atau angkanya harus lebih besar dari yang diketahui. Dan untuk mencari angka yang kedua itu sama, kita kurangi angka yang kita pilih dengan angka yang kita ketahui. Nah, contohnya di sini Ustazah punya soal, misalnya titik-titik dikurang titik-titik sama dengan 210. Nah, langkah yang pertama, untuk bilangan pertama, pilih angka yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah 210. Berarti kita harus memilih angka yang lebih besar dari 210. Misalnya ingin 300. Nah, boleh. 300 itu lebih besar dari 210. Kemudian, langkah yang kedua, untuk bilangan kedua atau titik-titik yang kedua. Nah, ini tadi kita udah dapat 300. Boleh deh kita tulis di sini langsung. Nah, untuk mengisi titik-titik yang kedua ini, caranya kurangi bilangan yang dipilih dengan angka yang diketahui. Nah, angka yang dipilih adalah 300 tadi. Harus kita kurangi dengan yang diketahui, yaitu 210 sama dengan 300 dikurang 210 adalah 90. Nah, jadi kita tulis hasil yang 90 ini pada titik-titik kedua. Nah, didapatlah 300 kurang 90 sama dengan 210. Benar atau tidak? Kita coba. 300 dikurang 90. Kurang 0 kurang 0, 0 kurang 9 tidak bisa, jadi minta bantuan ke sebelah angka 1. Karena sudah membantu jadi 2, diberi bantuan menjadi 10. 10 kurang 9, 1. 2 kurang 0 tetap 2. Nah, betul. Jadi 300 dikurang 90 hasilnya benar adalah 210. Nah, contoh yang kedua. Titik-titik dikurang titik-titik sama dengan 250. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita pilih angka terserah berapapun yang Anda mau, yang penting syaratnya harus lebih besar dari 250. Misalnya di sini Ustazah ingin mengambil angka 350. Nah, 350 ini lebih besar dari 250. Ya, benar. Jadi kita udah dapat 350, kita tulis di depan. Nah, untuk titik-titik yang keduanya ini kita kurangin si 350-nya dikurang dengan yang diketahui, yaitu 250. Nah, 350 dikurang 250 sama dengan 100. Oke, berarti udah dapat kita angka titik-titik yang kedua, yaitu 100. Kita tulis. Nah, jadi didapatlah isi titik-titiknya. 350 dikurang 100 sama dengan 250. Kira-kira benar atau tidak? Nah, kita coba. 350 dikurang 100. 0 kurang 0, 0. 5 kurang 0 tetap. 3 kurang 1, 2. Nah, benar. Jadi 350 dikurang 100 benar hasilnya 250. Jadi angkanya boleh Ananda pilih berapapun dengan syarat harus lebih besar dari yang diketahui. Nah, baiklah Ananda, kita coba soal lagi. Misalnya di sini ada soal yang pertama tentang penjumlahan. A ditambah B sama dengan 300. Yang ditanya, berapakah nilai A dan B ini agar hasilnya 300? Nah, cara mencarinya, untuk angka yang A, ingat, pilih salah satu angka yang lebih kecil dari 300. Misalnya, Ananda Ustazah ingin memilih angka 200. Nah, boleh karena 200 itu lebih kecil daripada 300. Untuk angka yang B, caranya bagaimana?
angka yang diketahui ini dikurangi dengan angka yang kita pilih. Nah, berarti 300 dikurang dengan 200 sama dengan 100. Berarti nilai B adalah 100. Karena sudah dapat, kita masukin. Berarti A ditambah B sama dengan 300, yaitu A-nya tadi 200, A-nya diganti jadi 200, ditambah yang B-nya ini menjadi 100, sama dengan 300. Nah, kira-kira benar atau tidak? Kita coba. 200 ditambah 100, hasilnya 300. Benar. Nah, sekarang soal yang kedua. P dikurang Q sama dengan 90. Nah, ingat, untuk nilai P-nya itu, angka yang pertama harus lebih besar dari 90, karena ini pengurangan. Nah, misalnya Ustazah ingin ngambil 100, boleh, karena 100 ini lebih besar dari 90. Kalau 200 boleh Ustazah, boleh juga. Yang penting harus lebih besar daripada yang ada di soal. Nah, 100 lebih besar dari 90, benar. Jadi kita dapat nilai P-nya adalah 100. Kemudian untuk Q atau angka yang kedua, caranya kurangi angka yang dipilih dengan yang diketahui. Nah, berarti 100 kita kurang dengan 90. Angka yang dipilih dengan angka yang ada di soal. 100 kurang 90 adalah 10. Berarti nilai Q-nya sama dengan 10. Nah, karena udah dapat, kita ganti. Berarti P yaitu 100 dikurang Q yaitu 10 sama dengan 90. Benar atau tidak? 100 dikurang 10. 0 kurang 0, 0. 10 kurang 1, 9. Benar. Nah, berarti begitulah cara mencarinya. Kalau penjumlahan, pilih angka yang pertama itu lebih kecil daripada di soal. Kalau pengurangan, angka pertama harus lebih besar daripada di soal. Baiklah Ananda, sekian dulu video penjelasan dari Ustazah. Semoga Ananda dapat mengerti ya materinya. Terima kasih Ananda sudah mau menonton video pembelajaran dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.